Bang, yang bikin kita rugi setelah membeli Bitcoin itu apa ya? Membeli Bitcoin itu tidak ada ruginya untuk jangka panjang. Dan pastikan mindset dan psikologis kamu itu benar. Karena yang membuat kamu rugi setelah kamu membeli Bitcoin adalah diri kamu sendiri penyebabnya. Biasanya psikologis kamu itu kena. Contoh ya, saya akan ngasih unjuk. Kalau misal kamu beli Bitcoin waktu tahun 2021, kita cek di Indodax ya. Kita lihat chartnya. Kita ganti ke candle yang bulan, one month ini, 1 bulan. Sekarang saya kasih tahu, waktu kalau misalkan kamu beli Bitcoin pada April 2021 di sini, ya. April 2021 di sini, kamu misalkan beli Bitcoin di harga 900 juta. Bayangkan ya, contoh. Kamu beli Bitcoin di sini, April 2021 harga 900 juta. Terus, kamu berharap Bitcoin itu pasti naik, ya. Tapi kenyataannya, setiap bulannya Bitcoin itu malah turun sampai ke Desember 2022 dari Bitcoin harganya 900 juta turun ke sampai 256 juta. Kalau mindset kamu, kalau mental kamu, kalau psikologis kamu sudah kena, pasti kamu akan menjualnya ketika dia jatuh parah. Itu yang akan pasti kamu lakukan. Itu yang biasa terjadi kalau misalkan orang beli Bitcoin, lalu harga Bitcoin kamu belinya di pucuk, ya di pucuk di atas ini, lalu setiap bulannya jatuh sampai setahun lebih ya, April 2021 sampai Desember 2022. Kamu bayangkan ya, dari harga 900 juta butuh setahun lebih sampai Desember 2022 harganya turun. Saya yakin banget ketika harganya sampai 256 juta di sini, kalau orang tidak punya strategi dan mental yang solid, yang kuat banget, dia pasti akan menjualnya. Padahal dia tidak tahu jangka panjang itu Bitcoin selalu akan naik lagi. Di sini sekarang harga Bitcoin, dia mau jatuh ke bawah sini, bisa saja loh terjadi. Atau dia masih mau naik ke atas, bisa saja loh terjadi. Tapi intinya kan, kalau orang tidak punya strategi yang solid atau yang kuat, dia nggak punya persiapan. Kalau turun saya harus ngapain, kalau naik saya harus ngapain. Dia nggak punya persiapan yang solid, jadinya nanti kalau misalkan jangka panjang selama 1 tahun dia turun, dia panik, dia jual. Padahal nanti dia akan kembali naik lagi lebih tinggi. Seperti itulah teman-teman. Itu banyak hal yang terjadi. Itu yang membuat biasanya orang rugi setelah membeli Bitcoin. Dia nggak siap dalam psikologis, mental, mindset. Jadi ketika dikasih hajar dalam 1 tahun harganya Bitcoin turun, dia menjualnya. Karena nggak kuat dia. Karena siklusnya selalu seperti itu. Ketika dia naik tinggi nih, tahun 2000 berapa nih, 17 ya. Nih, tahun 2017. Selama 1 tahun juga turun parah. Bayangin aja Bitcoin dari harga 290 juta, dia harus turun sampai ke harga di sini 45 juta. 290 juta ke 45 juta selama setahun dia turun. Kalau orang nggak kuat, dia akan menjualnya. Pasti, tapi jangka panjang kalian lihat tuh. Dia akan naik sampai 900 juta. Dari 900 juta dia turun ke 256 juta. Dari 256 juta dia naik sampai ke 1,8 miliar. Sekarang, dari harga yang ada di sini, kita nggak pernah tahu loh Bitcoin mau turun. Kita nggak tahu. Bitcoin mau naik, kita nggak tahu. Tapi kalau kita udah punya strategi yang solid, yang benar-benar matang banget, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, kita nggak perlu takut lagi. Itulah fungsi table money management ini, yang dimana nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara belinya, tapi cara pakainya tuh mudah sekali. Kalian punya uang misalkan berapa, 6 juta atau 10 juta, contoh aja random. Kalian tinggal masukin modal kalian berapa, nanti bebas 10 juta. Kalian mau investasi di Bitcoin, kalian cek dulu harga Bitcoin terbarunya. Kita lihat Indodax Bitcoin 1,585 miliar, kita masukin 1585 miliar. Seperti ini. Terus kalian mau jadi investor jangka panjang, kita pakai target profit 100%. Seperti ini. Oke? Cara bacanya tinggal mengikuti yang ada di table ini, tapi pastikan target profit yang kalian ketik ini udah sesuai dengan kesabaran kalian. 100% ini adalah minimal untuk orang yang investor jangka panjang. Di bawah 100% itu untuk investor jangka pendek. Berapapun angka yang target profit kalian ketik di sini, cara baca tetap sama. Oke? Di harga 1,585 M ini, kita beli dengan nominal 1 juta dulu. Oke? Sekarang fungsi table money management ini, Bitcoin mau turun terserah, Bitcoin mau naik terserah. Yang intinya adalah kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak bingung, nggak buta, nggak panik. Di harga 1,585, kalau Bitcoinnya mau naik saja, naik saja menyentuh ke 3,17 M, kalian jual di sini. Angka 3,17 M ini dari mana? Dari 100% target profit yang kalian ketik. Ya, kalau kalian ketika 10%, ya dia lebih kecil nih. Nah, seperti ini. Tuh, 1,743 M. Tapi karena kita mau jadi investor jangka panjang,
Kalau misalkan udah ngetiknya 100%, ya udah harus disiplin. Dari harga 1,585 kalau dia hanya naik saja, kita nggak masalah. Kita udah tahu jualnya di harga berapa. Di harga 3,17 M. Kita jual semuanya di sini, kita dapat 1 juta. Modal kita 10 juta. 10 juta tambah 1 juta, 11 juta. Selesai. Tapi dari harga 1,585 M, kalau Bitcoinnya maunya turun terus juga terserah. Kalau dia turun terus menyentuh ke 1,537 M, kita beli lagi dengan nominal 2 juta. Kita nggak bingung, kita nggak panik, kita udah tahu belinya, kita udah tahu kita udah harus ngapain gitu. Kita beli lagi dengan nominal 2 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Di 3,098 M. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Jadi, apabila dari harga 1,537 Bitcoin mau naik terus terserah, kita jual di harga ini kita dapat 2.985.000, selesai. Atau dari harga 1,537 ini Bitcoin mau turun terus menyentuh ke 1,394 M juga terserah, karena kita akan membelinya lagi dengan nominal 2 juta. Bebas. Ya. Sama, kalau misalkan tahunya dia turun ke harga ini, kita beli dengan nominal 2 juta, jualnya di mana? Jualnya di sini sekarang di 2,9 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, kalian jual semuanya di sini di 2,9 M, ya. Jadi apabila dari harga 1,394 M, Bitcoin naik terus ya, menyentuh ke 2,9 M, kalian jual, kalian dapat 4.700.000. Tapi dari harga 1,394 M, kalau Bitcoinnya mau turun ke 1,204, ya kalian beli lagi dengan nominal 2 juta. Selesai. Ya. Jualnya di mana? Jualnya di sini di 2,825 kalau dia turun. Ya, hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat jual semuanya di sini. Jadi apabila dari harga 1,204 M, Bitcoin hanya mau naik saja, ya tidak turun lagi, menyentuh 2,825, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 7.100.000. Kalau misalkan dari 1,204 Bitcoin masih turun menyentuh 824 juta, kalian beli lagi dengan nominal 3 juta. Sesimpel itu, ya. Jualnya di mana? Jualnya di sini di 2,704 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. Dari harga 824 juta, Bitcoin mau jatuh lagi ke 700, 600, 500, 400, 300, terserah. Atau dari 800 ini, Bitcoin mau ke 900, 1 M, 1,2, terserah. Kita tinggal diam dan duduk manis menunggu Bitcoin ke 2,704 M. Tidak peduli butuh waktu berapa lama, mau bulan, tahun, 2 tahun, terserah. Ya, intinya dia menyentuh ke 2,704 M, kita jual semua, kita dapat 13 juta. Modal kalian 10 juta, total dapat 23 juta. Selesai. Seperti itu teman-teman. Ya, udah simple. Dari pertama kali kalian beli kan udah tahu harus belinya di harga berapa dengan nominal berapa. Kalau naik udah tahu jualnya di harga berapa. Kalau jatuh udah tahu belinya lagi di harga berapa. Jadi nggak ada rasa panik karena strateginya udah melekat di otak kita, mindset kita, mental kita, psikologis kita. Jadi kalau Bitcoin jatuh dari 900 juta, ya, ke 256 juta, nggak masalah. Sekarang Bitcoin dari harga 1,585, dia mau jatuh ke 400 juta, 300 juta, terserah. Atau dari harga 1,585, dia mau naik terus ke atas, terserah. Atau dari harga 1,585, Bitcoin mau turun ke 1,3 M lalu naik lagi, terserah. Kita tinggal mengikuti aja, kita tinggal mengikuti harga Bitcoinnya kemana. Yang penting kita disiplin sesuai yang ada di table ini. Sesimpel itu. Itu yang biasa membuat orang rugi. Ya, dia nggak kuat mindset dan psikologisnya. Bayangkan aja kalau kalian beli di pucuk di 900 juta, dibawa ke 256 juta, nggak punya strategi dan mindset yang benar-benar matang, pasti kalian jual ketika harganya jatuh. Kalau kita tidak, kalau kita udah punya strategi yang benar-benar kuat seperti ini. Oke, kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita, lynKid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools, profit, kalkulator, trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli ini udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Oke, seperti itu aja teman-teman informasinya. Semoga table money management ini bisa berguna untuk kalian untuk membantu mengelola uang kalian untuk investasi di Bitcoin jangka pendek maupun jangka panjang.